Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Risanjani. Saya berasal dari BINUS University. Di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing plan dari usaha UMKM terbaru bernama Eat Out Healthy Yummy Dessert. Berikut presentasi dari saya. Yang pertama adalah latar belakang dari Eat Out sendiri. Eat Out sendiri berasal dari keresahan sang owner ketika ingin makan malam. Karena ketika kita makan malam akan menimbulkan kenaikan berat badan yang secara signifikan. Apalagi kita selalu makan makanan berat pada malam hari. Dan kenaikan berat badan ini akan mempengaruhi dari segi tingkat percaya diri seseorang. Nah, dari situ kita ingin membuat suatu produk di mana produk ini nyaman dimakan pada malam hari dan juga bergizi. Di mana produk ini terbuat dari oat gulung, kacang-kacangan, buah-buahan, dan juga ada yogurt dan susu untuk memenuhi kebutuhan gizi pada sehari. Dan semua makanan tersebut sudah diatur polanya dalam hitungan kalori, sehingga orang-orang yang ingin memakan Eat Out tidak perlu khawatir kepada berat badannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pastel environment dari Eat Out sendiri. Yang pertama yaitu ada politik, di mana Eat Out sendiri tidak ada pengaruh apapun dengan politik. Namun ketika penggunaan dari suatu bahan baku yang sudah melimpah dan banyak mungkin akan diaturkan dan dibuatkan peraturan politik terbaru dari pemerintah maupun dari sesama penjual makanan serupa. Yang kedua yaitu dari segi ekonomi. Pada segi ekonomi sendiri, Eat Out membuka peluang pada petani gandum gulung atau petani oat gulung, di mana dapat mengembangkan bisnis mereka ke dalam bisnis yang jauh lebih luas. Jadi yang sebelumnya hanya menanam beras, tetapi sekarang sudah bisa menanam oat gulung, sehingga para petani dapat berekspansi dari menanam padi hingga menanam oat gulung. Dan Indonesia sendiri mempunyai lahan begitu luas di Indonesia bagian timur menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa negara bagian timur seperti Papua dan juga Nusa Tenggara Timur sangat bagus untuk penanaman gandum karena cuaca dan tanah yang di sana sangat mendukung. Sehingga hal ini dapat membantu para petani yang sebelumnya hanya menanam beras menjadi menanam gandum. Apalagi di Indonesia bagian timur sana masih belum banyak petani yang menanam beras, sehingga peluang dari oat ini sendiri sangat besar untuk para petani di Indonesia bagian timur. Dan selanjutnya ada pengaruh sosial, di mana pengaruh sosial ini saat ini menjadi tren makanan sehat. Karena saat ini orang-orang sudah lebih memahami apa pentingnya, apa makna kesehatan itu sendiri. Dan juga dari hal tersebut banyak orang yang ingin memaintain tubuhnya dan ingin membentuk tubuhnya jauh lebih baik untuk menambah tingkat percaya diri orang-orang tersebut. Selanjutnya ada pengaruh teknologi, di mana pada teknologi Eat Out menggunakan platform digital marketplace dan juga sosial media untuk media marketing dan juga penjualan. Selanjutnya ada pengaruh ekologi, di mana setiap pengemasan dari Eat Out sendiri itu menggunakan bahan yang ramah lingkungan, seperti sendok yang akan diberikan kepada konsumen, yaitu adalah sendok terbuat dari kayu. Dan juga untuk plastik kita akan minimalisir, sehingga plastik akan digunakan hanya untuk packaging dari frozen food dari Eat Out. Selanjutnya ada legal, di mana pemerintah sudah banyak melakukan regulasi kepada UMKM, di mana sangat membantu UMKM yang penghasilannya masih di bawah 500 juta karena akan dibebaskan pajak. Sehingga dari sini kita akan produk dengan lebih baik lagi dan juga dapat melayani masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya beralih kepada STP marketing model yang terbagi menjadi 3, yaitu segmenting, targeting, dan juga positioning. Dimulai dari segmenting, kita membagikan secara 4. Yang pertama dari sisi demografis, perilaku, geografis, dan juga psikografis. Dimana demografis sendiri itu terbagi menjadi pria dan wanita, dan juga geografis berada di Kota Malang. Dan perilaku yang akan kita segmentkan kepada Eat Out sendiri yaitu orang yang tidak ingin merasa cemas ketika memakan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu psikografis, yang dimana orang yang memiliki gaya hidup sehat, vegetarian, dan sedang menjalankan program diet mereka.
Selanjutnya pada targeting kita menggunakan 3 cara targeting, yaitu target bisnis, target pendistribusian, dan juga target branding. Dimana target bisnis kita yaitu pria dan wanita usia 22-27 tahun yang sedang menjaga pola hidup. Kedua, yang terakhir yaitu target branding. Kita melakukan branding dan edukasi di media sosial dan periklanan pada platform Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Yang terakhir itu adalah positioning, di mana positioning ini terbagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama itu adalah makanan dessert oat terbaik dan rendah kalori. Yang kedua memiliki cita rasa yang enak dan tidak seperti makanan diet lainnya. Yang ketiga, Eat Out menggunakan bahan baku berkualitas tinggi untuk menjaga keotentikan rasa. Dan yang keempat, memiliki 20 macam kebaikan vitamin dan mineral berbeda dengan kompetitor lain seperti cemilan sehat pada umumnya seperti ice cream dan juga jus, karena Eat Out sendiri mengandung lebih banyak vitamin dan mineral yang akan didapatkan oleh tubuh, dan itu akan lebih membuat orang-orang menjadi kebutuhan vitamin dan mineralnya lebih terpenuhi di dalam Eat Out sendiri. Marketing strategi dari Eat Out. Yang pertama ada product strategy. Jadi produk kami menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi untuk menjaga keautentikan rasanya. Lalu produk kami juga menyediakan 2 ukuran, ada yang small dan juga ada yang large. Dan juga kemasan dari Eat Out itu memiliki kemasan yang ramah lingkungan sehingga tidak wasting plastik dan mudah didaur ulang. Lalu untuk price strateginya, harga per produk yaitu 27.000 untuk yang small dan 39.000 untuk ukuran yang large. Dan juga kami akan memberikan diskon pada hari tertentu dan event tertentu. Lalu ada place strategy. Pada place strategy ini lokasi offline store kami akan berada di Malang, dan untuk pengelolaan operasional belakang layar itu bisa dilakukan di rumah owner dan juga pengemasan frozen food. Baik, selanjutnya ada IMC Plan, yaitu rencana dalam mengaplikasikan marketing untuk membesarkan nama brand dan rencana menaikkan angka penjualan produk. Nah, di sini ada marketing objektif dan promotion strategi. Di sini ada marketing objektif. Untuk yang pertama, objektif yaitu meningkatkan brand awareness, meningkatkan visibilitas merek, dan meningkatkan market share. Untuk measurementnya kita mencari 2000 followers aktif, 30 testimoni di marketplace, 30 konten edukasi dan brand awareness per bulan, mendapatkan 30% market share kompetitor. Nah, untuk indikatornya kita menaikkan jumlah followers dari 27 orang ke 2000 orang dan mencari kurang lebih 30 testimoni, membuat 30 konten edukasi dan brand awareness, dan memberikan promosi melakukan iklan di platform sosial media dan marketplace. Untuk promotion strateginya, kita memberikan promosi buy one get one setiap hari besar dan hari spesial, dan bundling harga dengan beli 2 diskon 20%. Meningkatkan produk pada sosial media seperti Instagram, TikTok, dan mengiklankan pada marketplace seperti Shopee, GoFood, dan lainnya. Melakukan endorsement pada selebgram dan seleb TikTok yang memiliki konten diet, pola hidup sehat, dan kesehatan kulit. Berikut adalah gambaran dari packaging Eat Out sendiri. Yang pertama yaitu produk siap saji yang kita lakukan pengemasan menggunakan botol gelas, yang dimana ada 2 varian yaitu 100 ml dan 200 ml. Yang kedua adalah kemasan frozen yang terbuat dari plastik aluminium, dimana kemasan frozen ini untuk para konsumen yang berada di luar daerah, karena untuk kemasan siap saji tidak bisa dikirimkan ke luar daerah karena mengingat dari kualitas produk sendiri, sehingga kita melakukan opsi kedua yaitu melakukan penjualan pada frozen food untuk orang-orang yang ada di luar kota. Sekian presentasi dari saya mengenai itu.